Halo, jumpa lagi dengan saya, Nasgen Junedi, di kanal YouTube dan TikTok saya. Hari ini kita merefleksikan tahun 2025 kemarin, dan sekarang kita memasuki tahun 2026. Bagaimana penanganan kasus yang terbengkalai di tahun 2025 di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabumi. Pertama, kita bicara tentang penanganan pagar laut ya. Penanganan pagar laut yang sampai hari ini belum jelas. Yang pagar-pagar laut di daerah Pik sampai di Banten, bahkan ada di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, maupun di daerah luar Jawa, ya kan? Dan sampai hari ini katanya barang buktinya ada, tapi tersangkanya tidak ada. Gimana? Belum lagi bicara kasus Wus, kereta Wus itu siapa yang bertanggung jawab? Hari ini tidak ada. Terus penanganan kasus bencana alam, bencana ekologi di Sumatera, itu sampai hari ini tersangkanya itu belum jelas. Kemarin Kejaksaan Agung datang di Kementerian Kehutanan, ya kan, untuk mencocokkan data tentang kerusakan di Konawe, Sulawesi Tenggara. Tapi bagaimana dengan di Sumatera? Belum jelas gitu. Harusnya ada pemeriksaan yang berlanjut sebenarnya. Apalagi pemeriksaan ini bisa memakai kecerdasan buatan sesuai dengan KUHP yang baru untuk mencari tahu oknum-oknum yang bermasalah ini, ya kan, terutama di persoalan alam Indonesia. Saya juga tidak terlalu percaya dengan optimisme BMKG atau yang lain bahwa kemarau bahasa ini akan kurang dan normal. Cuaca di Indonesia mulai normal ya. Cuaca Indonesia di tahun 2026 ini, saya melihat tetap alam ini lagi memulihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan manusia yang ada di Indonesia ini. Dan rakyat menengah ke bawah itu pasti kena gitu loh. Nah, itulah yang saya bilang ini menjadi krisis terbuka tahun 2026. Ya kan? Statistik dibuat-buat, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Pertumbuhan itu, penguatan ekonomi saja nggak bisa, apalagi pertumbuhan sesuai dengan hasil kajian dalam memperbaiki ekonomi rakyat, memperbaiki alam Indonesia ini seperti apa. Kita tunggu selanjutnya, apakah ini benar-benar pemerintahan ini memang tidak ada kemauan politik, kemauan hukum untuk menyelesaikan masalah yang terhimpit-himpit sebenarnya, ya kan? Tetap sawit ditanam di mana-mana, ya kan? Terus ya ngomongnya cuma pilkada harus lewat DPRD, padahal oknumnya sendiri yang mau jadi calon kepala daerah itu kesanggupannya gimana. Jangan menganggap bahwa biaya politik dari bernegara ini mahal, tapi oknum-oknumnya, aparat-aparat partai politiknya, dan di DPR-nya, di DPRD-nya yang sering membengkakkan itu biaya politik dan politik uangnya. Harusnya mendingan uang APBN itu, ya kan, untuk mensejahterakan rakyat,
tetap pemilihan langsung, jadi orang tahu, oh dia bisa merawat lingkungan calon itu. Jangan seenaknya membuat peraturan tanpa konsultasi dulu sama rakyatnya. Nah ini krisis, semakin krisis kita. Saya ingat filmnya Usmar Ismail dulu. Krisis, lagi-lagi krisis tahun 50-an. Di mana tatanan global ini lagi prahara budaya dan lagi konflik seperti tahun 6465, ya kan, John F. Kennedy ditembak mati, terus percobaan CIA terhadap Indonesia diulang di Venezuela gitu loh. Itu secara konteks global saja kita gak mampu. Posisi bernilai tawar kita gak ada, apalagi di dalam sendiri, sambil merusak alamnya sendiri. Sedih kita melihatnya. Semoga refleksi ini bisa kita melihat ke depan dengan kita berdoa dan berupaya, berusaha, berpikir dengan tenang bagaimana kita keluar dari krisis yang semakin terbuka. Gak tersembunyi nih krisis tahun 2026 ini. Kalau tidak oknum-oknum itu yang kepingin mengkeruk kekayaan alam Indonesia aja, ya kan, mau menghabiskan untuk generasi ini saat ini aja untuk dimakan sendiri, nggak berpikir generasi selanjutnya, ya kan. Dan semoga masih ada orang-orang tersadarkan dan kritis di Indonesia ini untuk mengawal sama-sama. Mari bareng-bareng kita kolaborasi anak bangsa untuk melakukan penegakan hukum yang benar, melakukan aksi-aksi nyata untuk menyelamatkan Indonesia dari bencana ekologi dan bencana ekonomi, politik hukum yang semakin terbuka di tahun 2026 ini. Salam akal sehat.